Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Romi Hernadi di channel YouTube Dulu Gue Pernah. Thank you yang udah mampir ke channel ini, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari channel Dulu Gue Pernah. Hari ini gue mau ngebahas tentang HKI. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai kekayaan intelektual atau yang kita singkat dengan HKI dapat dijumpai dalam beberapa aturan hukum, teman-teman. Pengaturan mengenai HKI semata-mata itu untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum atas hasil karya yang kita ciptakan, teman-teman. HKI dapat digunakan atau dipakai dan dimanfaatkan oleh penciptanya sendiri atau pemiliknya ya, teman-teman. Serta dapat juga dilisensikan atau diwariskan kepada pihak lain dengan cara yang sudah diatur oleh undang-undang, teman-teman. Dalam pengembangannya, kekayaan intelektual properti ini dapat menjadi sebuah modal transportasi ekonomi dalam dunia bisnis, atau sering disebut dengan pembelian lisensi, waralaba, dan lain-lain. Jadi barangkali aja suatu saat kita terkena kasus, ada pihak lain yang mengaku bahwa itu hak cipta milik mereka. Dengan adanya HKI ini, secara hukum kalian lebih diuntungkan karena kalian punya HKI ini, lisensi ya, teman-teman. Jadi HKI ini atau paten lisensi ini, hak cipta ini sangat penting bagi kita seorang kreator untuk didaftarkan. Nah, hari ini gua mau gimana proses pendaftarannya dan gimana caranya. Kebetulan Ngopiu sendiri belum didaftarin, dan hari ini gua mau coba daftarin secara online. Bisa langsung ke direktoratnya, langsung ke kantornya, ataupun bisa secara online. Kali ini gua mau coba secara online, teman-teman. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Oke teman-teman, jadi gue udah coba print. Kalian bisa dapat formulirnya ada di websitenya ya, teman-teman. Pas kalian daftar, kalian bisa download dan kalian print. Gue udah coba print, ini ada 2 lembar, tapi gue copy jadi 3 lembar biar ada keperluan kalau misalnya mau daftar lisensi yang lain. Ini teman-teman, kalian bisa lihat seperti ini. 2 lembar aja. Jadi ini adalah surat pernyataan kalau yang kita daftarkan itu benar-benar ciptaan kita dan lisensi itu bakal jadi hak milik yang pendaftar ini. Oke guys, jadi ini adalah surat pernyataannya. Kita isi dulu. Yang bertanda tangan di bawah ini pemegang hak cipta. Di sini gua pakai nama gua ya. Jadi kita bakal isi semuanya, teman-teman. Oke guys, di lembar kedua jangan lupa kalian tempelkan materai 6000 ya. Siapkan dulu materai 6000 dan kalian tempelkan. Dan kalau misalnya kalian ada kreatornya lebih dari 1 orang, kalian tanda tangannya. Gue berdua, jadi gue bakal 2 orang tanda tangannya di sini. Oke? Oke guys, setelah ditanda tangan dua-duanya, lalu kita langsung scan aja hasil data yang tadi kita udah ini, kita scan. Oke guys, setelah kita nge-scan si formulir tadi, baru kita langsung aja bikin dalam bentuk PDF ya. Biasanya di scannernya itu udah langsung bisa diubah ke dalam bentuk JPEG atau PDF. Nah, gue tadi udah langsung dalam bentuk PDF, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kalian udah bisa langsung aja ke Google aja hak cipta ya, mendaftar hak cipta. Nanti kalian bisa dapat ada strip hak cipta dgip.go.id. Pokoknya ada deh di Google, langsung aja ada di paling atas, kedua paling atas kalau nggak salah. Pokoknya dia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI, teman-teman. Nah, kalian sign up dulu, daftar dulu, pakai email segala macam, lalu kalian bisa langsung login. Kebetulan di sini gue udah daftar ya, teman-teman, jadi gue tinggal login aja. Nah, ini ada selamat datang pada sistem elektronik hak cipta kekayaan intelektual. Nah, ini gue udah daftar. Sebelumnya gue udah daftar, kalian bisa sign up sendiri, gampang banget.
Terus kita masuk ke hak cipta pemohonan baru. Nah, di sini yang kata gua tadi, formulir dan segala macamnya bisa kalian download di sini. Ada surat pernyataan di sini, kalian bisa download langsung. Dan surat pengalihan hak. Jadi kalau kalian misalnya mau ganti hak ciptanya ini diberikan ke siapa, download yang ini ya. Jadi kalau buat yang baru di sini aja, surat pernyataan di sini. Karena gua udah download, gua langsung skip aja. Nah, di sini kalian bisa pilih jenis permohonan. Karena gue pribadi gue pilih umum. Terus karya seni apa karya tulis ya? Kayaknya karya tulis. Yang tadi gue udah ini, terus komik kayaknya. Mudah-mudahan ini udah benar teman-teman. Di website yang gue baca emang ada yang ngejelasin kalau misalnya yang di hak ciptain adalah karakternya misalnya. Karena gue pengen mencakup seluruhnya, gue pengen coba pakai karya tulis dan komik ya teman-teman. Karena komik itu kayaknya langsung plek, Pak Gundul dapat, Kipri dapat semuanya. Judulnya Ngopi Yuk. Ini gue bacain dulu, nanti gue bakal isi datanya sendiri. Mungkin data-data pribadi gue nggak akan publish, jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada harga yang harus kita bayar 400.000 ya teman-teman. Lumayan juga ya. Tapi pasti manfaatnya banyak banget setelah kita mendaftarkan hak cipta ini. Ini ada uraian singkat ciptaan. Terus ada tanggal pertama kali diumumkan, misalnya pertama kali terbit di webtoon atau segala macam. Terus negara pertama kali diumumkan, so pasti Indonesia. Tapi kalian kalau misalnya yang hak ciptanya ke luar negeri ya, di luar negeri pastinya. Kota pertama kali diumumkan, gimana ya, kalau itu mungkin Jakarta kayaknya bisa jadi yang ngumumin. Data kuasa, tidak tanpa kuasa hukum. Data pencipta. Nah, di sini kita bisa masukin data pencipta ya teman-teman, tambah nanti masukin nama. Data pemegang hak cipta. Nah, pencipta dan pemegang hak cipta. Oh, jadi ada bedanya teman-teman. Tapi karena di sini penciptanya berdua, gua sama istri gua, otomatis dua-duanya masuk. Ini ada pencipta, ada yang pemegang hak cipta ya. Ini lampiran. Jadi kita harus melampirkan. Kenapa tadi gua bilang harus pakai PDF? Soalnya misalnya scan NPWP. Nah, NPWP ini pakai format PDF. Contoh ciptaan pakai format PDF. Semuanya pakai format PDF. Jadi kita harus di scan atau di itu dan diubah ke format PDF teman-teman. Ini apa lagi nih? Surat pernyataan. Nah, ini yang tadi kita isi. Bukti pengalihan hak cipta. Nah, ini nggak perlu karena gue pertama kali bikin. Nah, ini tinggal submit. Jadi gua skip dulu, gua langsung isi dulu ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi. Setelah kita mengisi data-data yang tadi, kita lengkapi ya. Kayak misalnya NPWP, tapi yang di tanda bintang itu baru yang wajib diisi. Kayak contoh ciptaan, jadi kalian bisa ngupload PDF contoh ciptaannya aja. Terus apa lagi ya? Selain itu kalian juga ngirim PDF, KTP, terus surat pernyataan yang tadi udah kita isi, baru klik submit. Nah, ini nanti ada tampilan seperti ini, syarat dan ketentuan. Oke, kita setuju aja. Setuju. Pendaftaran berhasil. Silakan lakukan pembayaran sebesar 400.000 setelah Anda cepat sekali dia menghilang. Nah, jadi ini bakal diproses ya. Ini udah ada surat permohonannya. Gua mau ngajuin hak cipta. Sini statusnya pembayaran belum dibayar. Jadi setelah ada melakukan pembayaran, baru mereka bakal memproses si formulir hak cipta ini teman-teman. Di sini udah ada ya. Nah, di sini ada berbagai tata cara ya teman-teman. Nah, sistem pembayaran kita bisa lakukan pembayaran di bank BRI, BNI, Pos Indonesia, dan masih banyak lagi, bahkan BCA juga ada teman-teman. Nah, biar mempermudah kalian bisa download di bawah sini, download buku panduan penggunaan hak cipta.
Nah, kalian pilih transaksi lain, terus pembayaran, terus MPN pajak. Nah, pilih penerimaan negara. Nah, masukin kode yang benar ya. Oke teman-teman, setelah kalian melakukan pembayaran di ATM dan ditunggu sekitar 2-3 hari, surat lisensi kalian akan segera jadi dan kalian bisa download langsung di websitenya di tempat kalian daftar sebelumnya dan kalian print. Nah, ini gue melakukan pembayaran pada hari Jumat dan suratnya itu selesai di hari Senin. Nah, sorenya gue langsung print dan cetak. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalian dapat bentuk digitalnya juga dan kalian bisa cetak. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar dapat updatean terbaru. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.